Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Afra, ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara Road to Ace webinar malam ini dan yang dipersembahkan oleh Listi Value, The Big Games Times, Telkom, University Fakultas Komunikasi. Dan pastinya pada webinar kali ini kita juga ditemani oleh salah satu moderator yang kece abis, keren, dan banyak digandrungi oleh cewek-cewek di Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Penasaran bukan? Siapa lagi kalau bukan Kang Dimas Wijaksana, SFM Ikom. Halo, selamat malam Kang Dimas. Bagaimana Malam Afra. Suara saya kedengaran jelas, Pak? Alhamdulillah kedengaran jelas nih. Oke, baik. Boleh saya mulai, Pak? Boleh. Nah, sebenarnya udah nggak sabar lagi. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Kang Dimas. Oke, makasih Afra. Oke, baik. Terima kasih Afra dan Mas Aldo. Terima kasih untuk para peserta di sini. Mohon maaf, izinkan saya sebentar. Saya lupa pakai kemeja. Sebentar ini ya, sebentar. Nah, udah pakai kemeja sekarang. Udah ya. Udah. Nggak enak ada Bu Gayes, ada Parana. Aduh, saya nggak ada Pak Hari lagi. Aduh, nggak pakai kemeja. Ternyata nama judulnya juga adalah Jadian dengan bab 4 dan bab 5. Waduh, ya. Salah satu bab yang bisa dibilang juga sangat krusial sekali lah. Krusial sekali. Karena kenapa krusial di sini? Dibilang mudah, ya mudah. Kalau kita turun ke lapangan, bilang susah, ya akan terasa susah ya bila tidak melakukan apa-apa gitu kan ya. Yang terdiri dari pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, ya, jadi teman-teman ketika di bab 4 itu banyak sekali ya, saya ini berdasarkan juga mahasiswa saya atau ya. Nah, ada satu contoh, ini saya ambil dari ResearchGate. Jadi teman-teman yang mau skripsi yang belum pernah masuk ResearchGate sebaiknya daftar ya, ini gratis. Apa tadi saya buka, ingat pesan dulu yang saya tekankan pada teman-teman mahasiswa adalah selalu dengarkan pesan pembimbing ya. Jangan meniru senior ya, skripsi senior tapi tidak tahu seperti apa skripsinya. Jadi saya sering kali begini, ini kamu tahunya dari mana? Dari skripsi kakak kelas, apalagi karena sebuah standar penulisan itu tidak mungkin baku selamanya, pasti akan ada perubahan. Nah, pada bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Kalau dalam standar penulisan skripsi, nanti teman-teman mahasiswa bisa baca, di sana disebutkan hasil penelitian dan pembahasan harus diuraikan secara sistematis sesuai dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian. Nah, dan di bab 4 itu harus ada jelas terlihat pengamatan kalian terhadap informan itu seperti apa. Katakanlah misalnya kalian menggunakan infografi. Nah, ketika kalian datang sehari-hari terus melihat bagaimana kegiatan informan itu ditulis di bab 4. Bagaimana katakanlah penelitian kita tentang apa ya, di perusahaan ya. Biasanya kalian yang nama kom tuh ada penelitian di sebuah perusahaan Pak tentang strategi. Misalnya gitu, strategi marketing atau apa ya, itu marketing. Ini apa? Saya suka ingat Pak Indra ya, itu ahlinya ngomongin marketing dan PR. Nah, oke, penutupnya pada bab 5 itu apa yang akan kita simpulkan. Nah, pada standar dikatakan bab 5 bisa menyajikan kesimpulan itu hasil analisis data dalam kaitannya dengan jawaban terhadap penelitian yang tadi. Jadi kalau pertanyaan penelitian kalian ada 3, maka menyimpulkannya ya 3 aja. Saya juga sering menemukan pertanyaan penelitian yang cuma 2, menyimpulkannya sampai 5. Baik. Itu kan Dimas. Ya baik, Pak Rana, jelas sekali ya. Saya juga mendapatkan pengetahuan baru ya.
Dalam artiannya rekan-rekan kadang-kadang saya bilang juga bab 4 ini dianggap gampang ya, karena merasa bahwa si peneliti bisa langsung turun ke lapangan dan mengutarakan segala macam halnya ada di situ ya. Dan tentunya juga kalau tadi kata Farana ada salah satu yang perlu kita pegang, yaitu yang 3M itu ya, yaitu menemukan, membahas, menyimpulkan. Terus yang kedua yaitu adalah selalu dengarkan pesan dari pembimbing ya. Pembimbing kita dengerin aja ya, mau nggak mau kita ibaratnya kayak ibu kita sama bapak kita. Kalau misalnya melihat dari skripsi terdahulu gitu kan ya, itu belum tentu benar seperti itu ya. Jadi sok dengerin aja pembimbingnya seperti apa ya. Lalu juga selalu pegang janji di bab 3 katanya. Lalu realisasikan apa yang ada di bab 4 ya. Jangan di bab 3 cerita mengenai ranginang gitu ya, tiba-tiba di bab 4-nya muncullah kecimpring gitu kan ya. Itu suatu hal yang tidak masuk akal lah gitu ya, istilahnya tidak nyambung ya, nggak ada teka ditu teka dia kalau kawatannya ya, tujuannya itu nggak jelas. Istilahnya mau ke Cicahem kita malah kita berarti ke Cicandalam di bab 5 kesimpulan dan saran. Dan ini juga untuk kesimpulan dan saran ini kami persilakan kepada Bu Gayes. Mangga Bu Gayes, silakan. Kang Dimas, Farana, sebetulnya tugas saya sudah beres ini mah, karena sudah dibahas sama Farana semua. Saya yang ringan-ringan aja Bu. Saya tuh justru niat kesini adalah yang ringan-ringan, biarkan senior berbicara gitu. Jadi kalau saya mau istilah nama peruluk gebuk, saya bawang nahungkul. Kalau menurut saya penelitian itu tidak ya gampang-gampang susah memang, tetapi sebetulnya andai kata teman-teman mahasiswa ini mengikuti terkait dengan sistematikanya saja sebetulnya sudah pasti lulus. Sistematika, karena sebetulnya skripsi itu adalah mensistematiskan hal-hal yang sebetulnya biasa kita lakukan dan amati melalui tentu saja metodologi dan tahapan-tahapan. Kalau bisa dibilang buat apa ada paparan di bab 1 bahwa saya ingin mengkaji terkait ini, urgensinya dipaparkan. Kemudian di bab 2 ini saya membahas terkait dengan teori yang digunakan akan seperti apa, ini dirancang seperti apa. Kemudian bab 3 metodologinya akan tahapan demi tahapan. Satu jalur ke kanan ke kirinya harus seperti apa gitu. Itu kan dibatasi dengan di metodologi yang sudah dibahas sama Bu Yus dan Pak Indra sebelumnya. Kira-kira nih kalau saya membaca, mungkin nggak sih saya membaca 70 halaman itu secara total? Adakah waktu untuk membaca itu? Kan kemungkinan enggak ya. Jadi dalam artian kita itu biasanya membaca penelitian judul, wah ini bagus nih, menarik, kayaknya kantor hegemoni terkait ini. Oh ini menarik. Kemudian kita akan masuk ke abstrak. Makanya di abstrak harus sangat ringkas dan padat kan, memuat semua dari rancangan awal sampai ke hasil akhir itu seperti apa. Nah, tetapi setelah itu kita juga ingin melihat lebih dalam. Biasanya akan lari ke halaman terakhir dulu, yaitu apa? Simpulan. Maka dari itu sebetulnya simpulan itu bisa dianggap ya sederhana, tetapi bisa menjadi itu adalah bagian kalian untuk mengatakan ini loh penelitian gue itu sebetulnya di simpulan itu kenapa mungkin ya, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Mungkin kesulitannya adalah pertama, kalau saya pernah lakukan survei adalah ya bab 5 itu tidak dianggap sebagai suatu bab tersendiri. Gampang, bab 5 mah nggak usah mikir juga, tinggal copy paste dari bab sebelumnya. Itu yang sering sekali dialami. Kemudian yang kedua adalah karena banyaknya hasil temuan di bab 4 dan begitu menarik, semuanya bagus, semuanya keren, sehingga bingung ini teh harus diapain di bab 5 teh, sehingga ya eta panjang 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar gitu. Itu bukan juga simpulan itu mah gitu kan. Jadi istilahnya, dan seringkali juga itu hanya mengcopy lagi dari yang sudah. Jadi si temuan-temuan, misalnya ada 10 temuan yang menurut hasil temuan lapangan menurut dia itu adalah keren sekali, dan itu semua dipaparkan lagi di sana. Oke. Baik, terima kasih Bu Gayes ya. Tentu sudah dari Farana dan juga Bu Gayes ya. Ada beberapa yang perlu juga dipahami ya, dan pastinya juga banyaklah untuk mulai mencoba ya, para partisipan juga mahasiswa banyak mulai mencoba, banyak merangkum dan juga membandingkan ya untuk mencapai tahapan itu. Lalu juga kalau misalnya bicara mengenai diskusi, lalu juga tentang simpulan versus simpulan, ini ada diskusi itu lebih kepada bentuk proporsi ataupun juga konten. Juga ada kesimpulan itu bentuk proporsi konten, dan pastinya di simpulan ini adalah menjawab
pertanyaan penelitian yang berada di bab 1 ya. Lalu juga meringkas, merefleksikan. Pak, mau nanya untuk mungkin ke Parana tadi ya, karena bab 4 pertanyaannya itu kalau observasi saat kita teliti film tuh bagaimana? Apakah sama kayak observasi kita ke lapangan? Terus kalau misalkan film tuh kita nonton aja atau bagaimana? Terus yang harus ditulisnya saat nonton film tuh apa? Dipastikan dulu ini mau meneliti tentang film itu apakah ada teks filmnya. Misalnya ya, katakanlah yang sering dilakukan oleh mahasiswa ikom itu pemaknaan terhadap film apa misalnya gitu ya, atau ambillah satu isu tentang feminisme dalam film apa. Jadi isu feminismenya yang jadi fokus penelitian ini dalam film apa gitu ya. Nah, gimana cara menentukan ini? Tonton dulu film sebanyak-banyaknya yang sekiranya mengikuti ini ada persoalan feminisme. Ini kalau contoh. Sekali lagi Afra ingin mengucapkan terima kasih. Afra pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.